Halo, selamat sore teman-teman, adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini ya, kakak dapat berjumpa kembali bersama dengan adik-adik prajurit muda Korps Makassar. Dan bagaimana kabarnya ya? Kabarnya adik-adik bagaimana ya hari ini ya? Pasti dalam kondisi yang sehat ya dan baik ya pastinya. Kakak juga dalam kondisi yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Pasti juga adik-adik prajurit muda juga tetap diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita bertemu kembali, kita ingin memuji serta memuliakan nama Tuhan di ibadah prajurit muda Korps Makassar. Ya, jadi kita akan siap untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan pelajaran kita di prajurit muda. Nah, sebelum kita akan memulai, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan pelajaran firman Tuhan. Kakak berikan waktu untuk adik-adik prajurit muda untuk ambil semua alat tulisnya, Alkitabnya, buku nyanyiannya, untuk supaya nanti pada saat sudah memulai, jadi tidak lari ke sana cari bukunya di mana, Alkitabnya di mana, buku nyanyiannya di mana, pulpennya di mana. Jadi kakak berikan waktu ya untuk mengambil semuanya dulu. Kakak beri waktu ya, mulai dari sekarang. Silakan. Baik, udah ya, udah siap semua ya. Dan sekarang sebelum kita akan memuji nama Tuhan melalui buku nyanyian Bala Keselamatan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Seminggu kami telah lewati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami masing-masing, baik adik-adik prajurit muda dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka, orang tua pun diberkati oleh Tuhan, juga mungkin kakak-kakak guru prajurit muda dalam pekerjaan. Tuhan sudah menjaga serta memelihara. Kami bersyukur Tuhan, kami sore hari ini dapat dipertemukan kembali walaupun masih melalui media YouTube, oleh karena pandemi yang masih terjadi di dalam bangsa dan negara kami, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk kami memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan memulai ibadah yang akan berlangsung sore hari ini, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami masing-masing, baik kami yang sudah hadir untuk siap memuji serta memuliakan nama Tuhan, ataupun mungkin teman-teman kami yang belum bergabung. Tuhan juga kenal mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, buka buku nyanyiannya, nyanyian nomor 24 ya, nyanyian di buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 24. Kita nyanyikan ayat pertama, ayat kedua, dan kornya ya. Sudah dapat semua ya? Nyanyian nomor 24. Cinta sungguh ajaib dan mulia, cintanya Yesus yang tak terduga, yang telah hapuskan segala dosaku. Cintanya Yesus Tuhanku. Ayat kedua. Cinta yang mencari dan menemukan hidupku dalam dosa kegelapan. Ku diampuni dan diselamatkan oleh darah Yesus Tuhan. Ajaib dan mulia, sungguh tak terkata, cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta indah sungguh luar biasa bagiku orang yang berdosa. Ajaib dan mulia,
Sungguh tak terkata, cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta indah sungguh luar biasa bagiku orang yang berdosa. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan pelajaran kita di Prajurit Muda. Baiklah, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita ya, adik-adik prajurit muda. Dan judul hari ini, di sore hari ini adalah, apakah tujuan hidupku? Apakah tujuan hidupku? Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan melalui pelajaran prajurit muda pada sore hari ini. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami untuk kami dapat layak mendengarkan firman-Mu. Terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah. Judulnya tadi kakak bilang adalah, apakah tujuan hidupku? Atau apakah tujuan hidup saya? Apakah tujuan hidup adik-adik? Ya, nah itulah yang menjadi judul cerita kita pada sore hari ini. Baiklah, pertama kakak ingin bertanya ke adik-adik prajurit muda. Kira-kira mengapa ya kita lahir di dalam dunia? Kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Ayo, siapa yang sudah bisa jawab, mungkin jawab dalam hati, atau mungkin bisa di dalam komentar nanti ya di YouTube-nya. Toh, dapatkah kita benar-benar bahagia di dunia ini? Ya, tadi kan mengapa kita dilahirkan ke dunia ini? Lalu ada pertanyaan berikutnya, dapatkah kita benar-benar bahagia di dunia ini? Itu pertanyaan yang mungkin gampang dijawab, tapi gimana ya melakukannya itu? Apakah bisa? Apakah kita sesuai dengan jawaban kita melakukan atau menjawab pertanyaan itu? Ya, mungkin ada kesulitan ya. Nah, tapi ada satu kunci untuk menjawab sebetulnya kedua pertanyaan tadi. Yang pertama tadi, mengapa kita dilahirkan ke dunia ini, dan dapatkah kita benar-benar bahagia di dunia ini? Kuncinya adalah memahami arti kehidupan dan menemukan kebahagiaan sejati terletak pada pengetahuan kita akan tujuan hidup ini. Jadi kunci untuk memahami arti kehidupan dan menemukan kebahagiaan sejati terletak pada pengetahuan kita akan tujuan hidup ini. Oh, maksudnya bagaimana tuh Kak? Gampang. Maksudnya adalah bagaimana tujuan hidup kita ke depan. Jadi kalau kita dilahirkan, lalu kira-kira kita bisa bahagia nggak di dunia ini? Jawabannya, kuncinya adalah bagaimana kita menemukan kebahagiaan itu pada pengetahuan akan tujuan hidup adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu dulu tujuan hidupnya adik-adik itu apa di dalam dunia ini. Nah, kita jawab ya pertanyaan yang pertama tadi ya. Mengapa kita dilahirkan ke dunia ini? Jawabannya adalah kita ada di dunia ini karena Allah atau Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan tidak mengasihi kita, mungkin kita tidak akan ada di dalam dunia ini. Jadi kenapa kita ada di dunia ini? Karena Allah mengasihi kita. Dia adalah Allah yang baik, yang telah menciptakan kita dengan tujuan untuk membangun suatu hubungan dengan Dia dan menikmati berkat-berkat-Nya. Jadi Allah mengasihi kita, dan Tuhan Yesus itu atau Allah sendiri itu mempunyai tujuan untuk kita. Gitu.
supaya kita bersama-sama dengan Dia dalam persekutuan, dalam doa kita secara pribadi, dan kita juga menikmati berkat-berkat-Nya. Itulah mengapa kita dilahirkan di dunia ini, karena Allah mengasihi kita. Coba dibuka Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Ini berbunyi demikian ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sekali lagi, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Itulah sebabnya kita ada di dalam dunia ini. Yang berikutnya Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah kasih Allah akan hidup kita, dan itulah kenapa kita ada di dalam dunia ini. Lalu apakah kita terlepas dari hidup kita ini tidak lepas dari berbagai masalah? Jadi kita hidup ini bukan sekedar cuman hidup, tapi ternyata ada masalah yang kita hadapi. Apa itu masalahnya? Ya, jelas ya. Masalahnya adalah dunia ini sudah rusak oleh dosa dan sakit penyakit. Allah memberikan manusia kehendak bebas untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup, untuk melakukan yang baik dan yang jahat. Tapi sedihnya, kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa dan sakit penyakit. Jadi setelah kita lahir di dalam dunia ini, ternyata di dunia ini tuh dari zaman dahulu itu sudah rusak oleh apa? Oleh dosa. Lalu ada sakit penyakit. Nah, itulah yang membuat kehidupan kita itu tidak lepas dari masalah. Banyak aja masalah yang kita hadapi. Coba kita baca ya. Di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena nenek moyang kita atau kita pun berbuat dosa, maka kita itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Yang berikutnya di Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Jelas. Kita ini berdosa. Akibat dari dosa adalah hukuman kekekalan di neraka, terpisah selamanya dari Allah, dan dari kerinduannya untuk berada bersama dengan kita selamanya. Tuhan Yesus atau Allah itu mempunyai kerinduan di dalam kehidupan kita, adik-adik. Kerinduannya adalah kita akan terus bersama dengan Dia. Gitu. Tetapi apa yang terjadi? Dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi akibatnya fatal. Kita bisa masuk ke dalam jurang yang paling dalam, yaitu neraka. Terus kalau ditanya, jadi kita tidak ada jalan keluarnya nih Kak. Gimana jalan keluarnya Kak? Supaya kita masih bisa tetap bersama dengan Tuhan, supaya kita masih bisa hidup bersama dengan Tuhan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada. Jadi jalan satu-satunya ada. Apa itu jalan satu-satunya? Ya, jalan keluarnya ya. Jadi ada jalan keluarnya. Jadi kalau dibilang ada jalan keluarnya, ada. Apa itu? Ya, jalan keluarnya adalah
Alkitab berkata hanya ada satu jalan keluar, yaitu melalui iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mau bikin apapun itu, kita mau melakukan pengorbanan, misalnya pengorbanan dalam segi hewan, dalam zaman dulu kan gitu ya, hewan dikorbankan. Lalu berbuat baik, melakukan berbagai macam pekerjaan yang mungkin baik untuk kita. Itu semua tidak bisa menolong kita. Jadi jalan satu-satunya bukan dengan cara itu. Berbuat baik, sampai di mana diukur kebaikan kita? Kita nggak tahu. Jadi apapun yang kita buat tidak akan pernah bisa menolong kita di dalam dunia ini. Hanya satu jalan yang bisa menolong, yaitu dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang sanggup menolong kita. Coba kita baca di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Di Roma 5 ayat 8 juga, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini, jalan keluarnya adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat kita, karena Dialah yang telah menebus dosa kita. Jangan berpaling ke orang lain, jangan berpaling ke Allah lain, tapi adik-adik harus terus menetapkan diri kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Rayuan-rayuan apapun itu hilangkan dari pikiran adik-adik, karena rayuan itu tidak dapat menolong kita. Berbuat baik kita ke orang lain tidak akan pernah menolong kita. Tapi bagaimana kita beriman kepada Tuhan Yesus sampai kita dipanggil oleh Tuhan nantinya. Itulah jalan keluarnya. Sebab di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Aku di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah jalan satu-satunya. Jadi adik-adik harus pahami itu ya. Adik-adik harus berpegang teguh pada iman adik-adik. Jangan goyah. Jangan mau dirayu dengan apapun itu. Karena yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita ke dalam surga. Yang berikutnya, apa dong yang harus kita lakukan untuk kita bisa berdamai dengan Allah? Karena hubungan kita sudah hancur kan? Yang tadi kakak bilang, gara-gara dosa. Itulah yang membuat kita punya hubungan dengan Tuhan itu jadi terhalang. Apakah bisa diperdamaikan? Bisa. Dengan cara yang pertama, akui bahwa kita adalah orang berdosa dan perlu berbalik dari dosa-dosa kita atau bertobat. Jadi kita mau mengaku kepada Tuhan bahwa saya telah berdosa Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan untuk kita memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, kita bertobat, dan kita mau mengikuti jalan Tuhan. Jadi kita harus akui kesalahan-kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus telah mati untuk membayar dosa-dosa kita dan Dia sekarang hidup. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati bagi kita. Dia yang menanggung dosa kita. Dan sekarang Dia hidup. Jadi Dia bukan Allah yang telah disalib lalu mati, tidak bangkit. Dia hidup, bangkit, dan
menyiapkan tempat untuk kita. Jadi kita harus percaya itu. Kakak percaya, dan kakak juga mau adik-adik juga percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, dan Tuhan Yesus hidup, dan sampai sekarang pun dia ada di dalam surga hidup untuk menyiapkan tempat bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan undanglah dia untuk tinggal dalam hidup kita. Jadi kita menerima Yesus untuk tinggal di dalam hidup kita. Apapun permasalahan kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita untuk kita dapat berdamai dengan Tuhan, lalu kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi 3 hal tadi ya. Yang pertama tadi, akui kesalahan kita, percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan dia hidup, lalu terima Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, dan undang dia untuk tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan untuk kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Jadi adik-adik harus ingat ya, harus tahu apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa berdamai dengan Allah. Tadi kakak udah jelaskan. Yang berikutnya, setelah kita diselamatkan, apakah tujuan hidup kita? Sesuai dengan judul kita tadi. Kan judul kita tadi di depan ya, apakah tujuan hidupku? Nah, setelah kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus yang mati, dan kita percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat kita yang menanggung dosa kita. Nah, sekarang tujuan hidupnya kita apa? Kita harus punya tujuan ya, seperti yang kakak bilang di awal tadi. Yang pertama, ada 5 yang kakak catat di sini. Setelah kita diselamatkan, tujuan hidup kita adalah, yang pertama adalah penyembahan. Agar kita mengenal dan mengasihi Allah. Bagaimana kita menyembah kepada Tuhan? Semakin dalam kita menyembah kepada Tuhan, kita mencari wajahnya, kita berdoa, kita berlutut. Semakin kita banyak menyembah kepada Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin Tuhan mengasihi kita, dan kita juga mengasihi Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemuridan. Apa itu pemuridan, Kak? Maksudnya pemuridan di sini apa? Agar kita memiliki karakter yang diubahkan menjadi sama dengan Yesus atau serupa dengan Yesus. Kita tidak bisa sama dengan Tuhan Yesus ya, tapi kita serupa dengan Tuhan. Walaupun kesempurnaan hanya punya Tuhan, tapi bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, itu ya, maksudnya pemuridan dalam konteks ini. Yang kedua ya, yang ketiga, persekutuan, membangun hubungan yang bermakna dengan sesama orang Kristen. Ya, jadi kita membangun hubungan yang baik dengan sesama orang Kristen. Jadi itulah yang dibilang persekutuan. Jadi kita harus bersekutu ya. Makanya kita kalau ada ibadah itu kan kita bersama-sama dengan jemaat. Nah, itu kita membangun persekutuan dengan mereka. Gitu. Jadi kalau disuruh ibadah, jangan menolak, oh saya ada ini kak. Kita datang kepada Tuhan. Kita mendukung teman-teman kita yang ada di persekutuan itu. Dan pasti hubungan kita pasti akan baik. Ya. Yang keempat, pelayanan. Nah, ini penting nih, pelayanan nih. Ini biasanya kalau anak-anak atau adik-adik prajurit muda diminta untuk pelayanan, biasanya, aduh kak, belum siap kak, banyak sekali kerjaanku kak, banyak sekali PR-ku kak. Gitu. Padahal kita melayani siapa sih? Melayani Tuhan loh, dengan talenta kita. Sedikit aja waktu, gak diminta Tuhan Yesus, gak minta waktu yang banyak kok, sedikit saja untuk kita dapat
melayani dia. Apa di sini dalam konteks pelayanan di sini apa? Menggunakan talenta kita melayani orang lain dan melayani Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan berarti kita juga harus melayani orang lain. Ya. Yang kelima, yang terakhir adalah penginjilan. Nah, ini penting ya, yang penginjilan ini. Memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Ternyata ini juga jadi bagian kita. Ya, jadi biasanya kan kalau sekarang itu lebih banyak ke kabar-kabar bohong atau hoax ya. Tapi ini kita diminta untuk memberitakan kabar baik dan kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Jadi kabarnya kabar yang baik seputar Alkitab. Kita perkenalkan Alkitab itu kepada orang yang belum mengenal Kristus. Nah, tadi ada 5 ya. Yang pertama tadi penyembahan, pemuridan, persekutuan, pelayanan, dan penginjilan. Itulah tujuan hidup kita setelah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kakak berharap melalui cerita, melalui pelajaran ini kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang tadi kakak sudah sampaikan, bukan yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas kita, dalam pergaulan kita, dalam kita berteman. Tuhan mau seperti yang kakak sudah jelaskan tadi. Baiklah, sekarang kita berdoa ya. Kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sejenak kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan melalui pelajaran kami di Prajurit Muda. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong serta memampukan kami. Berkati adik-adik prajurit muda dan hamba-Mu, Tuhan berkati kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dengan pertolongan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya baiklah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, dan kita sudah melanjutkan pelajaran prajurit muda ya di sore hari ini. Dan sebelum kita akan menutup ibadah kita dengan perjanjian prajurit muda, kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri seluruh kegiatan ibadah prajurit muda di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan melalui pelajaran prajurit muda yang kembali kami dengarkan di sore hari ini. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada sore hari ini kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa secara khusus bagi adik-adik prajurit muda. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara mereka. Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikan selalu kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka juga terus dapat melakukan setiap aktivitas mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati orang tua mereka, Tuhan berkati pekerjaan orang tua mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Juga bagi hamba-Mu dan juga guru-guru prajurit muda yang lain dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam aktivitas kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus akan memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan, lindungilah kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kami tahu Tuhan Yesus pasti akan memberkati hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dah.